Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon minta bantuan Prabowo usai PK ditolak. Suasana duka dan kecewa menyelimuti keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana. Harapan untuk mendapatkan keadilan sirna dalam putusan tersebut. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Yang disaksikan keluarga di sebuah hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Tangis pecah di ruangan saat putusan dibacakan oleh juru bicara Yanto melalui siaran langsung. Beberapa keluarga terpidana pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu membebaskan anak-anak mereka. Kami, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, telah melihat dan mendengar putusan yang mengecewakan. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mau membantu membebaskan para terpidana keluarga kami. Ujar Adam, perwakilan keluarga terpidana. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Hal serupa diungkapkan Kasana, ayah Hadi Saputra, salah satu terpidana. Dengan nada pilu, ia memohon perhatian Presiden untuk mendengar keluh kesah mereka. Sebagai orang tua, harapan kami hanya ingin anak-anak kami bebas. Mereka sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Bapak Presiden, tolong dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini. Jangan biarkan hukum mencekik anak-anak kami di dalam tahanan. Anak-anak kami adalah harapan kami. Ucap Kasana, sambil menahan tangis. Kosim, ayah dari Eka Sandi, juga menyampaikan rasa kecewanya atas putusan Ia berharap Presiden bisa memberikan perhatian kepada rakyat kecil yang merasa tidak berdaya. Hasil putusan tidak memuaskan anak-anak kami. Semoga Pak Presiden Prabowo Subianto mendengar kondisi kami, orang tua para terpidana, dan bersedia membantu membebaskan anak-anak kami. Jelas Kosim, penuh harap. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga terpidana. Putusan ini semakin memupus harapan mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak mereka tidak bersalah. Sebelumnya, kekecewaan juga dirasakan oleh Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, yang terlihat menangis sembari mengecam hukum yang menurutnya tidak lagi adil. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar, kata Asep, dengan tatapan kosong. Meskipun pengajuan PK kandas, keluarga tetap berharap ada titik terang keadilan yang dapat menyatukan mereka kembali dengan para terpidana. Hingga saat ini, permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan yang mereka gantungkan. Titin Prialianti pingsan saat putusan PK ditolak. Sebut hukum di negeri ini sudah mati. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Siang yang kelabu di salah satu hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, menjadi saksi bisu tangis dan kekecewaan mendalam dari keluarga dan kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Di tengah riuh rendah perasaan yang memuncak, salah satu kuasa hukum, Titin Prialianti, terkulai lemah dan pingsan di lantai setelah Mahkamah Agung resmi menolak peninjauan kembali PK para terpidana. Titin, yang mengenakan pakaian serba hitam, hendak melangkah mengikuti sesi wawancara dengan sejumlah media ketika tubuhnya ambruk tak berdaya. Rekan-rekannya sigap membopongnya kembali ke dalam ruangan untuk beristirahat. Namun, pemandangan tersebut semakin menambah atmosfer suram yang sejak awal menyelimuti tempat itu. Perjalanan panjang Titin mendampingi 2 terpidana, Sudirman dan Saka Tatal, telah dimulai sejak kasus ini mencuat pada tahun 2016. Ia adalah saksi sekaligus pelaku perjuangan yang tanpa lelah menghadapi labirin hukum yang penuh dengan liku dan kabut ketidakpastian. Hingga langkah terakhir, PK, yang diharapkan mampu membuka tirai kebenaran, akhirnya berujung pada tembok penolakan yang kokoh dan dingin. Di ruangan tempat layar besar menampilkan siaran langsung putusan suasana berubah menjadi lautan isak tangis saat kalimat penolakan dibacakan oleh juru bicara Yanto. Setiap kata yang mengalir dari mulut Yanto seperti belati yang menusuk hati para keluarga dan pendamping hukum. Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, tampak memegangi kepala sambil bergumam.
mencoba memahami kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Ya Allah, bagaimana nasib anak saya di dalam sana? Keluhnya lirih, sebelum tangisnya pecah seperti dikutip Tribun. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sementara itu, Aminah, kakak Supriyanto, terisak histeris sambil berulang kali menyebut nama adiknya. Suaranya tenggelam dalam kerumunan orang yang melampiaskan duka mereka dengan berbagai cara, seperti tangis, amarah, hingga diam yang membisu. Di sudut lain, Asep kembali bersuara, kali ini dengan nada penuh kemarahan dan keputusasaan. Hukum di negeri ini sudah mati. Tak ada keadilan, tak ada kebenaran. Kami hanya rakyat kecil yang terus diinjak-injak, teriaknya dengan suara bergetar. Permohonan PK yang diajukan oleh 7 terpidana, termasuk Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, bertujuan untuk membongkar dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Namun, harapan itu sirna saat majelis hakim tetap meneguhkan vonis sebelumnya. Tidak ada ruang untuk kebebasan, hanya penegasan bahwa 7 orang tersebut harus menjalani hukuman seumur hidup. Putusan ini menjadi pukulan telak, tidak hanya secara hukum tetapi juga emosional. Bagi keluarga para terpidana, ini bukan sekadar akhir dari sebuah perlawanan, melainkan awal dari luka yang lebih dalam. Di tengah suasana yang penuh dengan ratapan dan rasa putus asa, Asep kembali berbicara. Kali ini dengan suara lebih tenang. Namun setiap katanya mengandung luka yang sulit disembuhkan. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar. Tapi ternyata itu terlalu mahal untuk kami rakyat kecil. Jelas Asep, sambil menatap kosong ke layar yang kini telah padam. Saat siang bergulir menuju senja, matahari Cirebon perlahan merunduk di ufuk barat, seperti menyembunyikan wajahnya dari duka yang terlalu berat untuk disaksikan. Angin yang semula hangat kini terasa dingin, membawa pesan pilu dari keluarga yang terus mencari setitik terang di balik gelapnya perjalanan panjang ini. Kasus kematian Vina dan Eki telah menjadi salah satu tragedi yang menorehkan luka di hati banyak orang. Namun, apakah keadilan benar-benar akan hadir untuk mereka yang menunggu di ujung harapan? Ataukah kisah ini akan selamanya menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai? Matolak PK kasus pembunuhan Vina Cirebon, 7 terpidana tetap jalani hukuman seumur hidup. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ke-7 terpidana tersebut yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana. Dengan demikian, ke-7 terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Perkara tersebut terbagi dalam 2 berkas perkara masing-masing dengan nomor perkara 198 PKPID 2024 dengan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sedangkan berkas perkara dengan nomor 199 PKPID 2024 terdaftar nama terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Meski berbeda berkas perkara, sidang PK tersebut sama-sama diadili oleh Ketua Majelis Hakim Burhan Dahlan. Amar putusan, tolak PK para terpidana. Demikian bunyi putusan tersebut dikutip dari laman resmi MA, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Adapun dalam perkara ini 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut. Sejatinya terdapat 1 terpidana lain dalam kasus ini yakni Saka Tatal, namun dia telah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Dua pertimbangan MA tolak PK 7 terpidana kasus Vina. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana kasus Vina, kata juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024,
dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Yanto menjelaskan ada dua pertimbangan majelis hakim menolak permohonan PK tersebut. Pertama, tidak terdapat kekhilafan Judex Faksye dan Judex Juris Hakim dalam mengadili para terpidana. Dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan